Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Amanda Fitri dengan NIM B1B1220067. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan siklus APBN. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur APBN. Apa saja yang ada di dalam struktur APBN? Pertama yaitu pendapatan dan hibah. Nah, pendapatan negara adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, restribusi, hasil usaha, BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Nah, pendapatan negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut hibah. Nah, hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing atau badan lembaga asing. Terus ada badan lembaga internasional, pemerintahan lain, badan atau lembaga dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Nah, pertama ada dalam penerimaan itu yang pertama ada penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah sebuah penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Nah, PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium atau honor, hadiah, dan yang lainnya. Pajak dalam negeri itu ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu apa aja sih? Ya, ada migas, merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terus ada juga non-migas. Nah, ini merupakan kebalikan dari migas, di mana non yang berarti tidak dan migas merupakan minyak dan gas alam. Jadi dapat diartikan non-migas ialah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri, namun yang bukan termasuk dalam kategori minyak bumi dan gas alam. Terus ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Nah, terus ada PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut value added tax atau good and service tax. Kedua ada pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Terus yang ketiga ada cukai. Nah, cukai ini sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. B. Nah, di B itu ada pajak perdagangan internasional. Nah, pajak perdagangan internasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, pajak perdagangan internasional merupakan segala bentuk penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor. Nah, bea masuk itu apa sih? Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Terus bea keluar itu apa? Bea keluar itu adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
Kedua ada penerimaan pajak. Penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Nah, atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintahan pusat di luar. Yang berikutnya ada penerimaan sumber daya alam. Yang itu ada migas, minyak bumi. Nah, migas ada apa aja sih? Yang pertama ada minyak bumi. Nah, juga disebut minyak mentah atau petroleum. Nah, sering dijuluki sebagai emas hitam. Adalah cairan kental yang berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Yang berikutnya ada gas alam, adalah sumber energi yang berasal dari fosil, tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Nah, yang berikut ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Nah, C. Pendapatan BLU. Pendapat ini yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Kedua ada hibah. Nah, hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri, termasuk lembaga internasional. Penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Nah, hibah itu ada dalam bentuk peralatan, barang, bantuan teknik, biasanya tidak dimasukkan dalam anggaran tetapi dicatat dalam item memorandum. Yang E ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap yang dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Itu ada pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Seperti itu ada surat berharga negara atau SBN. Nah, surat berharga negara merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Penerbitan SBN ini dilakukan pemerintah untuk mengelola portofolio utang negara dan menjadi diversifikasi sumber pembiayaan. Nah, SBN ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang kedua ada pinjaman. Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayar kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu ada pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Terus ada pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman dari luar negeri sendiri menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara penggandaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Terus ada pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik untuk investasi baru maupun untuk ekspansi bisnis, rehabilitasi, modernisasi aset, perluasan usaha, relokasi tempat usaha maupun pendirian proyek baru, di mana sumber pembayaran dapat berasal dari hasil usaha atau dari aset yang dibiayai.
Nah, yang ketiga ada pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman adalah tindakan pemberian uang atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah, bank, atau lembaga keuangan lainnya kepada individu, perusahaan, atau badan lainnya yang membutuhkan dana. Nah, pemberian pinjaman dapat memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau membantu pihak yang membutuhkan dana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus APBN. Nah, dalam siklus APBN itu pertama ada perencanaan dan penganggaran periode. Nah, itu periode Januari sampai Juli. Nah, merupakan tahap menyiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Nah, asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Nah, kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian negara lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Nah, mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR setelah melalui pembahasan antara KL atau selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan undang-undang untuk APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA KL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA KL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Nah, reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Nah, perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Setelah ada pembahasan APBN, itu periode Agustus sampai Oktober. Nah, kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga atau KL selaku Chief of Operation Officer dan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR. Dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Nah, untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ke-3 Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Nah, dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Nah, APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang telah diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga ada penetapan APBN, itu berada pada periode akhir Oktober. Nah, setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Nah, pemandangan umum fraksi ini meliputi pendapatan dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya.
Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus APBN yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Rincian Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara. Nah, Menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana setiap sektor. Yang keempat, pelaksanaan APBN periode Januari. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, dan Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN, dan kuasa pengguna anggaran. Nah, dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen lain yang dipersembahkan dengan dibahas. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Terus, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Yang kelima itu ada pelaporan dan pencatatan APBN. Nah, itu berada pada periode sepanjang tahun anggaran bersama dengan tahapan pelaksanaan APBN dan bendahara. Nah, KL dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang disusun oleh Menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selama-lamanya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Nah, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat, disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK itu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 6 itu ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Itu berada pada periode, semester, dan anual. Nah, atas LKPP Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Nah, tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan
APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektoral Jenderal masing-masing kementerian negara, lembaga, dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara atau lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Inspektur Jenderal Kementerian Negara atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain pengawasan dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atas atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan pronoksa untuk semester 2 dengan maksud agar DPRD dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Terus ada laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Nah, pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan APBN. Nah, itu adalah progres siklus atau struktur dalam APBN. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.